Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam pengadilan negeri. Berdasarkan kesimpulan pengertian dari beberapa pasal, yaitu dari pasal 77 sampai 83 KUHP dan pasal 1/10 KUHP, menjelaskan bahwasanya pra-peradilan adalah proses yang mendahului sidang dalam pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum memasuki sidang pengadilan. Nah, sidang yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan dalam fase penyidikan atau penuntutan dari suatu perkara pidana. Dengan demikian, pra-peradilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penuntut ataupun penyidik dalam hal yang menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hal ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya, keberadaan lembaga pra-peradilan dianggap bahwa lembaga ini melindungi hak-hak masyarakat yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum, serta melalui lembaga ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya, saya akan berikan kepada materi berikutnya. Baik, di sini saya sebagai materi kedua ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pra-peradilan. Di mana fungsi pra-peradilan di sini adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, di mana pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia, mengingat dalam KUHP juga telah memegang sebuah asas praduga tak bersalah yang pada intinya mengungkapkan tiada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah selama tidak ada keputusan tetap dari sebuah persidangan pengadilan. Menurut pandangan Sujono Sukanto, bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai sarana kontrol, dan yang kedua sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial di sini, ketika Sukanto menyebut hukum sebagai alat kontrol sosial, beliau menekankan bahwa hukum berperan sebagai suatu mekanisme yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial di sini, selain sebagai alat kontrol, Sukanto juga melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. Artinya, hukum ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengubah atau membentuk masyarakat. Pra-peradilan di sini bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang peranan pra-peradilan. Peranan pra-peradilan ini sangat penting dalam memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan adil demi melindungi harkat dan martabat manusia. Pra-peradilan bertindak sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan, agar tindakan yang dilakukan tidak dilakukan secara sewenang-wenangan. Dengan adanya pra-peradilan ini, hak-hak tersangka atau terdakwa tetap dilindungi selama proses hukum berlangsung. Jadi, peranan pra-peradilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban akibat tindakan kewenang-wenangan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan, khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Dan dengan adanya peranan pra-peradilan ini, membuat korban tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegakan hukum yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat diajukan dalam pra-peradilan. Yang pertama, penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Yang kedua, penuntut umum, jaksa yang menempatkan wewenang khusus dari undang-undang untuk menjalankan proses penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pasal 80 KUHP menunjukkan bahwa selain dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, permohonan pra-peradilan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga. Yang dimana pihak ketiga yang berkepentingan di sini yang dimaksud yaitu pihak ketiga yang berkepentingan di sini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas diberhentikannya suatu penyidikan. Dalam hal ini, bisa saja korban tindak pidana atau pelapor lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum. Sidang pra-peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun juga keluarganya. Atau bisa pula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka dan dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertahankan pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut di muka forum yang bersangkutan. Menurut Darwan Prince, yang dimaksud sebagai pihak ketiga di sini dalam pasal 81 KUH pidana adalah yang pertama tersangka atau terdakwa, yang kedua keluarga dari tersangka atau terdakwa, yang ketiga kuasa dari tersangka atau terdakwa, kemudian yang keempat yaitu pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya sendiri. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator ketiga, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang proses pra-peradilan. Jadi, proses pra-peradilan di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, permohonan pra-peradilan. Tersangka atau keluarganya mengajukan permohonan peradilan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat penyidikan. Kemudian yang kedua, penetapan sidang. Pengadilan negeri yang akan menetapkan hari dan waktu sidang yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, sidang peradilan. Sidang peradilan dilakukan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon, penyidik dan hakim. Dalam sidang, pemohon menyampaikan alasan keberatannya kepada hakim dan termohon memberikan penjelasan dan pembelaan. Kemudian yang terakhir yakni putusan. Putusan pra-peradilan. Hakim akan mengeluarkan putusan pra-peradilan yaitu baik menyatakan sah ataupun menyatakan tidak sah. Ketika hakim menyatakan sah, penetapannya tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan dinyatakan secara sah. Kemudian ketika tidak dinyatakan sah, maka semua proses penetapan tersangka itu akan dikatakan tidak sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan pasrahkan kepada moderator.